Pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Perjamuan Kudus ini lewat tayangan video. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Pemberita firman dan pelayan sakramen perjamuan hari ini disampaikan oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Jemaat sekalian, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Untuk itu jemaat silakan berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mulaikan ibadah minggu saat ini yang akan dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul pasal 19
ayatnya yang keempat menjadi nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu saat ini. Demikian firman Allah. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat, yang sekarang menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku digolgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga nampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah, manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati segala gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga, keluarga Kristen, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah pengakuan umat-Mu, dengarlah doa kami. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Matius 26 ayat 28. Demikian bunyinya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Allah. Demikianlah kami bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ibadah minggu saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Allah. Sebelum kita membaca, memberitakan dan merenungkannya, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon kiranya Engkau memberkati kami di persekutuan ibadah saat ini, agar lewat berkat-Mu kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya, sehingga dengan semua yang kami alami yang datang dari Allah menjadikan kami terus bersemangat menyatakan kehadiran kami sebagai laskar-laskar Kristus yang mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, perikop bacaan kita, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di perenungan firman Allah di ibadah minggu pagi hari ini. Kita aminkan ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari dengan penuh syukur dan sukacita kita membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah lewat bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 hingga 12 dengan tema renungan yang disampaikan secara sinodal, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Saudaraku, saya percaya kita semua sangat menyadari bahwa kita hadir di dunia ini bukan untuk memikirkan diri kita dengan kehidupan kita, tapi kita hadir di dalam dunia ini untuk memikirkan apa yang Tuhan inginkan dari apa yang kita lakoni di dalam hidup ini.
Tentu saudaraku, hal ini sangat baik untuk kita renungkan, supaya lewat firman Allah di pagi hari ini kita mulai belajar untuk mengedepankan kepentingan Tuhan, sembari kita mengais rezeki untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Karena sesungguhnya saudaraku, kita semua menyadari bahwa ketika kepentingan Tuhan kita kedepankan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Sebab apa yang kita miliki dari hasil yang kita perjuangkan untuk menopang akan pemenuhan kebutuhan hidup kita di dunia, itu tidak dapat menjawab harapan terakhir bagi kita untuk mendapatkan sorga. Sebab benar adanya bahwa untuk memiliki sorga, kita harus benar-benar mendedikasikan diri kita dalam loyalitas yang tulus dan jujur, ikhlas tanpa pamrih kepada Allah. Jadi saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini hendak menggiring saudara dan saya untuk mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mulai terus merefleksikan kehidupan seperti yang Dia inginkan. Karena ketika kita berjalan di luar Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mau sebanyak apa kita dapatkan dalam hidup ini, segiat apa kita melakukan aktivitas untuk mengumpulkan sesuatu yang kita mau cari, tetap saudaraku, Tuhan yang menentukan hidup kita. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, sebab tidak sedikit orang, mudah-mudahan tidak termasuk saya dan Bapak Ibu, berpikir bahwa dia bisa menjalani hidup, bisa menikmati hidup sejauh yang dia inginkan, kalau dia punya harta, dia punya pangkat, dan seterusnya. Mari kita ubah pengertian ini, mari kita ubah cara berpikir ini, bahwa hanya Tuhan yang bisa menuntun kita untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang selama-lamanya. Karena memang hanya Dialah Allah yang hidup, Allah yang memiliki kekekalan, sehingga kita patut untuk sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat perenungan firman di pagi ini benar-benar menjadi spirit dan penyemangat bagi kita. Bagaimana kita membangun iman kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena hanya dengan iman itulah kita mampu untuk membangun hubungan yang akrab, hubungan yang dinamis dengan Allah. Kalau kita tidak punya iman, yaitu kepercayaan kita akan eksistensi Allah, maka pasti kita berani meninggalkan Tuhan. Komitmen ini saudaraku yang dimiliki oleh Paulus ketika betul-betul dia telah meninggalkan kehidupan lamanya sebagai Saulus dan benar-benar menerima Kristus di totalitas hidupnya sebagai Allah. Betul-betul yang dia pikirkan dalam kehidupannya di masa-masa dia mengenakan nama Paulus hanya Kristus, Kristus dan Kristus. Dia tidak lagi berbicara tentang dirinya, tentang kepentingannya, tentang keinginannya, tidak. Karena dia tahu apapun yang dia inginkan, walaupun dalam jumlah banyak didapatkan keinginan itu, tidak akan berdampak baik bagi dirinya. Karena hanya berkat dari Allah, yaitu Allah sendiri,
itulah jaminan kehidupan baginya. Makanya selalu saya katakan, saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi perenungan baik bagi kita. Kita tidak bosan mendengarkan apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Di sana Paulus katakan, hidupku adalah Kristus, maka matiku adalah keuntungan. Betul-betul kita mau belajar untuk juga sama seperti Paulus, kita berani katakan hidupku adalah Kristus, maka matiku juga adalah keuntungan. Kenapa keuntungan, saudaraku? Karena hanya Kristus yang bisa membawa kita kepada surga. Dia jalan satu-satunya yang diikrarkan langsung dari mulutnya, menjadi sebuah semangat bagi kita untuk mengaminkan kalau dia benar-benar jalan bagi kita menuju ke sorga. Karena di luar dari Yesus, saudaraku, tidak ada yang berkata demikian. Selalu saya sampaikan seperti ini supaya kita semakin yakin dan yakin kalau memang kita memiliki Allah yang hidup. Supaya saudaraku, ketika saudara dan saya ingin benar-benar hidup, jalanilah kehidupan ini bersama dengan Kristus. Dan ketika saudaraku kekuatan ini ada pada kita, maka di dalamnya Tuhan akan berkenan menganugerahkan hikmat, akal budi pengertian, dan iman yang teguh kepada kita semua untuk mampu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seperti apa yang menjadi sorotan tema kita, gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Artinya saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadirkan kerajaan Allah. Artinya kehadiran kita di dunia ini benar-benar untuk memberitakan Allah, supaya Allah diagungkan dan dipermuliakan. Bukan lagi untuk mengagungkan diri kita, memuji diri kita, mencari kepujian dari orang-orang dalam kehidupan ini. Karena sebesar apapun kita dipuji, kita disanjung oleh orang, kita tetap manusia. Pujian mereka tidak akan membawa kita kepada surga. Tapi ketika kita memuji Allah dan Allah kita perkenalkan kepada dunia, kita akan dibawa ke surga. Ini semangat, saudaraku, yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti. Saya harus mengatakan ini, saudaraku, bahwa wow, kita begitu berharga bagi Tuhan, saudaraku. Kendati pun kita berdosa, kendati pun kita manusia biasa, penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi rekan kerjanya, menjadi mitranya untuk menghadirkan kerjaan Allah di muka bumi ini. Siapa kita, saudaraku? Tapi Allah begitu menghargai kita, begitu percaya kepada kita. Apakah kepercayaan Allah ini kita akan abaikan hanya karena kita punya kepentingan-kepentingan yang belum kita dapatkan? Mari kita renungkan ini, saudaraku. Bersyukur untuk penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa, saudaraku. Allah mau memakai saudara dan saya untuk menjadi alatnya, sarananya, menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Bukankah ini sesuatu yang istimewa, saudaraku? Bisa kita bayangkan kalau pimpinan kita di kantor percaya kepada kita, kita begitu senang. Ini pimpinan, bukan Allah. Artinya pimpinan ini satu ketika dia tidak akan menjadi pimpinan kita, karena ada masa di mana dia dilengserkan dari kepemimpinannya. Berarti dia bukan sosok yang kekal, tapi ini Allah, saudaraku, yang berikan kepercayaan kepada kita. Sosok yang kekal, yang tidak tergantikan oleh kekuatan manapun, karena dia pemilik hidup ini, dia sang penguasa, dia yang menciptakan semuanya. Harusnya spirit kita betul-betul semakin dinyatakan dengan ungkapan syukur yang tiada batasnya. Mari, saudaraku, kita renungkan ini. Bukan kebetulan juga hari ini, saudaraku, saya dan Bapak Ibu, di tengah keberdosaan kita, di tengah keterbatasan kita, Tuhan mengundang saya dan saudara untuk duduk di meja perjamuannya. Wow, ini istimewa, ini luar biasa.
Kita layak duduk makan bersama dengan Dia, minum bersama dengan Dia, menerima pengampunan dari Dia lewat roti dan anggur yang akan menjadi satu dengan tubuh jasmani kita. Siapa kita, saudaraku? Sampai Allah begitu peduli dengan kita, begitu percaya kepada kita untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kembali saudaraku, mari kita belajar dari Paulus dalam bacaan kita hari ini. Kita lihat ayat pertama dan kedua dibacakan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, karena katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Luar biasa, bayangkan saudara. Ternyata di muka bumi ini kenyataannya sama seperti apa yang dihadapi Paulus pada waktu itu dengan sekarang. Bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Roh Kudus, Roh Allah yang bisa menuntun dia, yang bisa menyegarkan dia, yang bisa mengarahkan dia untuk mengenal Allah. Apakah kita akan tutup mata dengan ini, saudaraku? Kita pura-pura tidak tahu dengan hal ini. Kita tidak mau untuk menceritakan kalau Roh Kudus itu ada kepada dunia. Lalu apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Karena sadar atau tidak, saya dan saudara telah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Sekali lagi, telah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini bukan untuk makan dan minum saja, bukan untuk menikmati indahnya hidup, tapi untuk berkarya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi laskar Kristus. Ingat amanat agung Tuhan Yesus, saudaraku, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. "Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus." Bagaimana mereka mau dibaptis kalau mereka sendiri tidak mengenal Roh Kudus? Ini tugas kita, saudaraku. Mungkin kita tidak akan berkhotbah di setiap sudut jalanan atau apapun, tapi mari lewat kesediaan kita, kita hadirkan Kristus dalam diri kita. Lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat seluruh aktivitas hidup kita. Di sana kita menyatakan kepribadian Kristus yang benar-benar ada untuk memberikan penghidupan yang layak kepada manusia dan dunia ini. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau semangat melakukannya, Tuhan berkehendak di atasnya. Ini tugas saya dan saudara, bukan hanya tugas Paulus. Paulus sudah melakukan tugasnya di waktu itu. Sekarang kita yang meneruskannya di waktu kini. Jangan menolak perintah Allah, saudaraku. Sebab ketika kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, saya sangat yakin kita tidak akan menyesal. Karena upahnya adalah sorga. Mari saudaraku, kita pikirkan hal ini, kita lakukan hal ini. Karena sekali lagi, berapa banyak makanan yang kita punya, berapa banyak harta yang kita punya, itu tidak menjadikan kita bisa masuk surga. Tapi iman kita dan kesetiaan kita kepada Allah dengan melakukan kehendaknya, itu jalan bagi kita menuju ke kehidupan yang kekal. Selamat menikmati perjamuan kudus dengan Tuhan. Yakinilah itu bentuk cinta Tuhan yang tak terukur oleh apapun. Disitulah cinta Tuhan yang sempurna untuk kita. Maka mari kita meresponnya dengan bersedia melakukan apa yang Dia inginkan. Maka dengan demikian Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia. Tapi dalam kehendak Tuhan, dalam bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa ke kehidupan yang kekal, yaitu surga. Hadirkan terus kerajaan Allah di rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, di sekolah, di mana saja kita berada dalam pertemanan tengah masyarakat.
juga di dalam gereja, benar-benar menjadi laskar Kristus yang terus mempermuliakan nama Tuhan demi untuk kemuliaan namanya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah minggu saat ini akan dilayankan pelayanan perjamuan kudus bagi kita orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku, dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi, jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Saudaraku, sebelum kita melangsungkan perjamuan kudus ini, mari kita masuk di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus
agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan
yang diberkati Tuhan merupakan ungkapan syukur dari kita kepada Allah yang telah memperkenankan saudara dan saya untuk ada di meja perjamuan kudusnya ini. Ini membuktikan cinta Allah kepada saudara dan saya. Maka mari dengan penuh sukacita kita datang membawa kesediaan kita untuk menikmati pelayanan perjamuan kudus ini, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Saudaraku, dengarkanlah beberapa hal sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus ini. Yang pertama, setiap keluarga mempersiapkan roti dan cawan di rumah tangga masing-masing. Adapun cawan bisa berupa teh, anggur, atau air putih. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah minggu saat ini, di dalam pelayanan perjamuan kudus ini hanya dikhususkan kepada mereka yang sudah diteguhkan sidinya. Artinya orang-orang yang belum disidi dimohon untuk tidak mengambil roti dan cawan. Saudaraku, dengarkanlah pengerahan hati di pelayanan perjamuan kudus saat ini. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, karena segala sesuatu telah tersedia, mari kita bawa kesediaan kita untuk mengambil bagian di pelayanan perjamuan kudus ini. Saudaraku, dengan memakan roti yang dipecah-pecahkan bagi kita, menandakan bahwa tubuh Kristus telah dibagikan untuk saudara dan saya dalam rangka penebusan dosa-dosa kita. Karena itu dengan ucapan syukur kita mengambil roti di perjamuan kudus ini. Makan dan percayalah, tubuh Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudaraku, dengan meminum cawan yang ditumpahkan bagi kita, menandakan darah Kristus telah tercurah bagi penebusan dosa saudara dan saya. Karena itu, ambillah
Minumlah dan percayalah, darah Kristus telah menebus dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Allah yang telah memperkenankan saudara dan saya menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita berdiri menerima berkat Allah di perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami dalam perenungan ibadah di minggu saat ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus menerima amanat agung darimu, yaitu untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Agar dengan demikian kami mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami yakin ini sesuatu yang baik ya Allah, dan bukan sesuatu yang sulit untuk kami lakukan, karena ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan mampu melakukan apapun di dalamnya. Karena Engkau sendiri telah berfirman, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu ya Allah, berikan kami terus semangat dan semangat untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami ini, agar dengannya Tuhan nama-Mu terus diagungkan dan dipermuliakan. Kami datang berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini yang terus diperhadapkan dengan virus corona. Mari Tuhan, Engkau tolong berkati kami semua di dalam menghadapi wabah virus corona ini, agar dengan pertolongan Tuhan kami dapat mengatasinya, bahkan lewat energi para pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, terusnya pemerintah bangsa kami, dapat memberantas akan penyebaran virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu.
agar dengan semuanya itu Tuhan, suasana kondusif kembali terjadi dan manusia dapat lebih leluasa lagi untuk mengekspresikan hidupnya lewat kesetiaan melayani Engkau demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih khusus ialah di sorga untuk kota Surabaya, tempat di mana kami berdomisili, yang masih terus diperhadapkan dengan wabah virus corona ini. Mari Tuhan tolong kami semua, seluruh rakyat khususnya warga gereja, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mereka yang sudah terkena virus corona dan sedang dirawat, Tuhan mari Engkau jadi dokter dan obat untuk mereka, agar dalam bersama dengan Tuhan mereka sehat dan bisa kembali ke rumah tangga keluarga mereka, tetap dalam keadaan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena berkat Tuhan menyertai mereka selalu. Dan bagi kami yang tidak terpapar virus corona, Tuhan kami mohon Engkau terus jaga kami dalam aktivitas kami, agar kami tetap sehat dan kuat, dan hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Mari Tuhan berkati para dokter, suster, jurawat yang terus berjuang berusaha untuk melakukan pelayanan medis ini, agar lewat mereka pasien corona dan pasien yang lain akan disembuhkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan para dokter, suster, jurawat Engkau juga jaga agar mereka juga tidak terpapar virus corona, sehingga ketika mereka selesai melayani semua pasien yang ada, mereka boleh kembali ke rumah tangga mereka tetap dalam keadaan selamat, karena berkat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Allah, kami yakin percaya Engkau terus berkati kami, sehingga kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami, karena Tuhan di pihak kami. Berkati jemaat-Mu Kita Rapat Surabaya Tuhan, semua kami yang terlibat dalam pelayanan, jemaat yang terus menantikan pelayanan Tuhan, berkati, walaupun kami ibadahnya hanya di rumah-rumah, tapi kami yakin percaya ini sarana baik dari Tuhan untuk kami boleh nikmati persekutuan ibadah ini. Berkati terus Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini, khususnya untuk panitia pembangunan yang sedang berusaha dengan segiat-giatnya untuk menyelesaikan tahap demi tahap proses pembangunan ini. Kami mohon Tuhan dalam pertolongan-Mu, lewat seluruh semangat jemaat yang saling bersinergi untuk mengumpulkan dana, pekerjaan mulia ini selesai tepat pada waktunya. Tuhan izinkan di bulan November kami sudah bisa menggunakannya, sehingga Tuhan kami boleh mempersiapkan diri untuk masuknya masa Natal tetap dalam keadaan diberkati Tuhan Yesus. Jaga semua tukang-tukang, pemborong dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar mereka selalu terhindar dari kecelakaan besar atau kecil demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Anak-anak kami yang terus berproses dalam pendidikan secara online, Tuhan sabarkan. Orang tua yang mendampingi, Tuhan sabarkan, agar proses ini tetap mereka terima dengan baik dan menjadi berkat bagi mereka untuk mematangkan intelektual mereka dan bahkan spiritualitas mereka demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami aminkan semua yang terjadi di masa-masa pandemi ini Tuhan, bukan kebetulan, semua dalam rencana Tuhan, sehingga kami boleh melihatnya dengan mata iman untuk tetap bersyukur, karena kami tahu hanya dengan bersyukur kami dapat melewati semuanya, kendati-pun tantangan pergumulan tetap ada. Terima kasih Allah di sorga, kami yakin percaya Engkau sudah berkati kami, karena itu kami tidak takut dan gentar untuk melanjutkan hidup kami, dan kami siap untuk duduk bersama dengan Engkau di meja perjamuan kudus dalam ibadah saat ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau dengarkan doa kami, Engkau sempurnakan dan Engkau kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Allah dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, atau ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri nomor 141 00104
29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA kepada Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi nomor 0877 54 599 888. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada ibadah Minggu ke-18 sesudah Pentakosta tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah perjamuan kudus saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Ranes Randalapi MTH, Diaken, Pentua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas penerimaan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober 2020. Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja memberkati dan bersyukurlah sentiasa kepadanya. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer ke rekening BCA 7210 308771 atas nama Imansia Kurnain atau Militarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau HP kontak aksi 0877 5499 888. Demikian pemesanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Bawalah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan ketahuilah Tuhan menyertai saudara. Ku ingin selalu dekat padamu.
Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.